Video kali ini aku persembahkan buat anak-anakku, para mahasiswa yang kemarin turun ke jalan. Apa yang sedang kalian perjuangkan, nak? Untuk kepentingan rakyat kah? Ketika kalian menutup jalan, di mana banyak rakyat yang sedang bekerja, banyak rakyat yang dituntut oleh ekonomi, harus menuju ke tempat jalan yang inginkan blokade. Apakah itu untuk kepentingan rakyat, anak-anakku? Lalu bagaimana dengan cara kalian berdemo, mengucapkan kata-kata kasar, memperlakukan petugas kepolisian dengan cara yang sama sekali jauh dari sopan santun? Terus, siapa yang sebenarnya kalian wakilkan suaranya? Atas nama rakyat? Rakyat yang sehari sebelumnya sedang merayakan hari kemerdekaan, bersuka cita, mengikuti berbagai lomba, saling berkumpul sesama tetangga, sesama warga di suatu RT, RW, bersenang-senang merayakan 81 tahun kemerdekaan negara kita. Terus kalian sebutkan kita masih dalam keadaan dijajah. Dijajah oleh siapa? Pemerintah yang kalian tuding tidak bekerja dengan baik? Apakah itu dalam keadaan posisi kita sedang dijajah? Sementara kalian bisa bebas ke kampus terbaik di Indonesia ini dengan berbagai perlengkapan kalian, sarana untuk belajar yang terpenuhi dengan baik, dengan segala macam alat komunikasi dan bahkan kebebasan kalian menyuarakan pendapat kalian, semua dijamin oleh negara. Lantas siapa yang menjajah kalian? Video ini aku persembahkan buat anak-anakku tersayang. Anakku juga alumni dari Universitas Indonesia. Meski dia tidak seberani kalian, tapi dia memilih jalan yang jauh lebih berani, mengungkapkan ide dan gagasan lewat tulisannya. Banyak cara anakku untuk menyampaikan aspirasi kita. Mungkin kalian memilih jalan dengan berdemo, turun ke jalan. Tapi jangan pernah kalian kecilkan apa yang dipilih oleh teman-teman kalian untuk bersuara lewat jalan yang lain. Dan jangan juga kalian kecilkan masyarakat yang menolak aksi kalian. Karena apa? Banyak tuntutan dan aksi yang selama ini kalian lakukan tidak mewakili kami para rakyat. Tidak mewakili kami rakyat yang terus kalian sebutkan bahwa ini adalah perjuangan untuk rakyat. Tapi dari 8 tuntutan kalian, hampir semuanya tidak merupakan bagian dari yang ingin kami dapatkan dari pemerintahan saat ini. Apa yang ingin kami dapatkan dari perkembangan Indonesia yang saat ini berusia 81 tahun. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang kalian tuntut. Untuk kepentingan apa kalian menuntut 8 tuntutan tersebut? Banyak rakyat yang tidak mengerti. Untuk apa kalian menuntut soal otonomi daerah besar-besaran? Untuk kepentingan apa kalian menuntut bagaimana undang-undang untuk TNI dan Polri? Rakyat tidak mengerti soal itu. Tapi begitu kalian mengutarakan soal bagaimana kesejahteraan rakyat melalui salah satu yang kalian tuntut, yaitu turunkan BBM dan bahan kebutuhan pokok, atau salah satu yang tidak pernah sekalipun kalian gaungkan, bagaimana agar pemerintah terus mendesak DPR agar memutuskan atau agar menetapkan tentang RUU perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta.
Dan faktanya hari ini, hati kita miris melihat bagaimana aksi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sangat jauh dari apa yang kita ekspektasikan kepada anak-anak dari universitas terbaik di negeri ini. Sangat jauh dari ekspektasi kita semua sebagai rakyat. Baiklah teman-teman, pada video kali ini aku akan mencoba menayangkan beberapa klip. Kita mulai dari pertama, yang mungkin bisa membuat kita mengelus dada kita melihat bagaimana cara mereka berdemo kemarin. Adab dulu baru ilmu, jangan dibalik-balik. Katanya mahasiswa, masa ngomongnya kayak gitu? Mau mancing emosi polisi? Ya nggak mempan lah. Kalau mau menyampaikan aspirasi, ya sampaikan sesuai aturan. Penyampaian pendapat di muka umum juga sudah dijamin sama undang-undang. Polisi hanya menjalankan tugas pengamanan. Yuk, bisa yuk, jangan bikin malu. Kan mahasiswa ya? Mahasiswa? No. Adab dulu baru ilmu, ya nak. Bapak polisi itu juga punya anak seperti kalian. Kalian juga mungkin ada di antara kalian memiliki orang tua yang bekerja sebagai petugas kepolisian. Bagaimana kalau orang tua kalian mendapat sebutan seperti itu oleh teman-teman kalian sendiri? Dikatain seperti binatang. Pernahkah kalian bayangkan ketika orang tua kalian bekerja, lalu menghadapi anak-anak seusia kalian, dan dari mulut anak-anak itu mengucapkan kata yang tidak pantas untuk orang tua kalian? Kalian tahu, Pak polisi itu juga bekerja, punya keluarga, punya anak, punya tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kepada kalian agar berdemo tanpa mengalami hal yang bisa menyakiti kalian. Mereka terus menjaga agar kondisi ketika kalian berdemo itu berjalan dengan kondisi tidak menyakiti kalian dan tidak juga merugikan warga yang beraktivitas di sekitar tempat kalian berdemo. Berikutnya. Lumayan dramatis, selain tidak paham dasar, ternyata aturan dasar penggunaan ruang publik juga tidak paham. Yang katanya mengatasnamakan rakyat, tapi malah menyusahkan rakyat. Bundaran HI itu bukan ruang kosong. Bundaran HI itu merupakan salah satu jantung aktivitas Jakarta yang setiap hari ada pekerja, ada pedagang, ada pengemudi, ada pengguna transportasi umum, sampai masyarakat biasa pun juga punya urusan di sana. Jadi sebenarnya ini perjuangan untuk rakyat atau perjuangan untuk memenuhi agenda kelompok tertentu? Jika benar ini suara rakyat, kenapa perampasan aset yang menurut banyak masyarakat paling layak disuarakan justru tidak termasuk dalam? Boleh berdemo, tapi kalian juga jangan melanggar peraturan. Jangan melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada tempat untuk berdemo yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kenapa kalian harus melanggar aturan yang sudah ditentukan, langsung kalian menganggap bahwa kalianlah yang harus dituruti, bahwa polisi itu kalian anggap sebagai pengganggu untuk aksi kalian, padahal dia sedang menjalankan tugasnya. Menjaga roda ekonomi ini juga tetap berjalan tanpa mengabaikan apa yang kalian lakukan dalam aksi kalian tersebut. Yang hidup di negara ini bukan cuma kalian, anak-anakku. Banyak masyarakat yang kita hidup bersama di negara ini. Bukan hanya kepentingan kalian saja yang harus diutamakan. Kecuali kalau kalian menyuarakan aspirasi yang mewakili kami semua sebagai rakyat. Video berikutnya. Kita semua di sini tujuannya ke HI. Titik aksinya di HI. Ini titik kumpulnya aja di belakang. Kita mau ke HI. Jadi kalau Bapak mau pengamanan, amankan kami di HI, bukan di sini. Apalagi menentukan kami harus memberikan aspirasi di sini. Nggak bisa. Jangan minta tolong, Pak. Nggak bisa. Beneran, Pak? Saya minta tolong kepada rekan-rekan. Nggak bisa. Perhatikan, bukan hanya kalian, tapi kami juga memperhatikan Nggak bisa, Pak. untuk kepentingan masyarakat lain. Bapak, bukan hanya kalian yang satu lajur. Jalur yang Bapak sebelah jangan juga pakai masyarakat seolah-olah masyarakat di belakang Bapak. Bukan, semua ada di sini. Ini gedung juga ada. Bapak Apakah ini masyarakat di jangan belakang mengaku-ngaku. Baik, saya tidak Tadi ketika mengaku-ngaku. ditanyakan Kami benar ada nggak di mereka sini meminta, juga. Bapak Iya. nggak bisa Kami di pastikan. sini, ya.
Ini Enggak. satu lajur. Enggak. Berapa banyak Enggak. lajur? Lihat Enggak. sebelah. Enggak. Lihat sebelah. Enggak. Jalan Jangan tetap mau. jalan. Kita mau maju. Ya. Kami di sini. Kami mau maju. Kami di sini. Apa hak Bapak untuk ngatur Kami kita di berorasi di sini sini? Enggak bisa. memberikan Itu tugas pelayanan kepada polisi ngatur kalian. saya mohon. Enggak ada. Saya mohon. Makanya bisa mohon doang karena enggak ada. Ya. Saya mohon. Mundur aja. Mundur. Mundur. Masa kita nggak boleh Bapak membahas tentang mencederai aksi Bapak bukan penegak hukum, Bapak. Bapak nggak tahu hukum. Bapak suruh kita di sini Kelihatan ngomong. bukan seperti Maksudnya anak. apa? Usia Mundur 20. aja Bapak juga jadi Kapolres. Mundur aja ini juga semua. Nggak tahu hukum. Apa hak kalian nyuruh orang Kenapa bisa mundur? ditentukan kami jadi titik aksi di sini? Dasar hukumnya apa kami tidak bisa di sana? Tidak bisa juga dijelaskan. Apa yang dibahas di rapat tadi pagi? Saya memberikan ruang kepada rekan-rekan. Tidak ada hak Bapak. kita menagih jawaban lain, Tidak ada Bapak. hak Bapak memberikan ruang. Ini pembatasan ruang, Pak, bukan pemberian Kalau ruang. kita terjadi konflik, kalau kami tidak boleh sampai di sana. Ngenes kita lihat anak-anak seperti ini. Ini lagi. Enggak semua kenal tahu Fatimah. Kau siapa? Enggak semua kenal kau. Ini lagi yang kacamata ini. Kalian marah ketika kalian disenggol sama polisi, tapi lihat kelakuan kalian sama polisi. Pantas itu. Perempuan loh kau Fatimah. Tidak perlu kau nangis. Kau pemimpin, jangan nangis. Ini baju hitam nih ya, perhatikan ya. Dia ini provokator. Gak mungkin mahasiswa seperti ini. Dia yang bilang Prabowo berdebat. Perhatikan baik-baik yang baju hitam itu. Ini baju hitam. Mahasiswa ini. Anak perempuan di jangan berlagak heroik katanya. Kau bentak polisi, kau nangis. Apa? Mau paling victim kau di sini? Silakan kalian memberikan aspirasi dengan baik. Saya akan memberikan rasa aman. Jangan cedera. Jangan bilang aku gak membela mahasiswa. Tapi tidak membela aspirasi. Setuju. Di pinggir saja sudah. Ini perhatikan yang baju hitam. Saja kalau masa rame di sini. Jangan lagi mundur. Kita pernah bersama-sama. Kita pernah bersama-sama. Saya. Kau belum siap jadi pemimpin demo Fatimah. Jangan nangis kau. Silakan. Rasa aman dengan menyerang. Silakan Anda menyampaikan aspirasi. Kami akan menjaga. Saya akan menjamin. Saya akan menjamin itu. Sama dengan rekan-rekan kalian. Tidak, jangan sama. Coba tolong berargumentasi Dengan suara yang keras akan mengganggu gedung-gedung perkantoran sini. Ini cuma satu, Pak. Anda yang bilang begitu, itu akan mengganggu. Saya baru berjalan di sini dari pagi. Ya, semua lingkungan ini menyatakan, Pak ada Anaknya apa? kau cabut. Semua menyatakan, yang menyampaikan ada di itu yang bisa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman saat ini ya. Akan kita share ke publik. Ya, Apakah silakan. merasa tidak nyaman atau Silakan. tidak ya? Ya, Kalau terasa dengan tidak, alasan berarti apa? Bapak telah menyebarkan berita bohong. Loh, silakan untuk itu. Sama dengan Anda lah saat Kurang humanis apa polisi sama kalian, ha? Tidak mengganggu. Ini perhatikan lagi yang baju hitam ya. Dengar saya sebentar. Kau perhatikan yang baju hitam ini, yang pakai topi. Di sini semua ini Dia bukan mahasiswa. Kelihatan dari wajahnya. Aturan pemerintah atau ketidaknyamanan. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Udah 30 tahunan umurnya. memberikan Gak mungkin mahasiswa. kebebasan penyampaian pendapat di muka umum. Iya. Tapi perhatikan kepentingan umum. Iya betul, makanya Perhatikan diatur. kepentingan lain. Itu tugasnya Bapak. Makanya. Itu tugasnya Bapak untuk ngatur, bukan Oke. tidak boleh pakai sound system. Itu bagian aturan. Saya minta mau kamu sana, silakan pakai toa. Oh, nggak bisa. Kita sudah nggak bisa. pernah bersama-sama. Nggak bisa. Saya menghargai. Kasihan sama Bukan, ampun. bukannya itu. Perhatikan kepentingan yang lain. Iya tahu. Saya tahu, Pak. Karena kami di sini untuk Perhatikan lagi baju hitam ini. Perhatikan ya baik-baik wajahnya. Kenapa demonstrasi cinta
Polri boleh pakai mogok. Saya katakan di sini. Anda mau Ingat ya, kalian bukan heroik. silakan pakai mogok. Apa yang kalian lakukan sama sekali tidak heroik. Silakan pakai mogok, kita kawal ke tempatnya. Oke, Tempatnya, yuk ke Silang Selatan Monas. Sama-sama kita ke sana. Saya kawal Apa kalian. di sini masalahnya apa? Enggak aturan apa yang ngarang di sini? Ini Enggak aturannya saja. Aturannya saja. Ini peraturan gubernur. Kesempatan Peraturan kepada gubernur. rekan-rekan, silakan di Silang Selatan Kalau Monas. masalah peraturan Silakan gubernur, Satpol lapangan PP yang sepeda. kesini. Silakan Bukan di kalian. DPR MPR. Kalian bukan organnya Ya. pemerintah daerah. Saya Cuma aturan menjaga gubernur yang diatur di teman-teman sini. saja. Teman-teman Terus nggak ada demo nih di sana nih. selompok mahasiswa. Bener nggak omongan saya? Aspirasi. Omongan saya bener nggak? Apanya? Harusnya aturan di sini yang ngatur pemerintah daerah. Saya di Satpol sini PP harusnya menjaga di sini. keamanan ketertiban. Ya, makanya Tahu yang ngatur. teman sekalian. Teknis sekali itu diatur saja, hanya tinggal ditaruh di pinggir. Tidak, silakan pokoknya sana, ayo kita sama-sama. Ya, silakan. Silakan Lihat kita kawan-kawan sama-sama. media, inilah wajah kepolisian Republik Indonesia kawan-kawan. Itu tidak ada alasan yang rasional untuk melarang aksi dengan menggunakan mobil komando di sini. Dan kayak ginilah wajah mahasiswa sekarang, tua-tua kayak kau. Orang menjaga keamanan. Kau berusaha memancing supaya wartawan, supaya mencari perlindungan dari media. Kau mencari perlindungan dari rakyat, belum tentu kau dapatkan. Inilah kita sejak tahun 1998, sejak reformasi. Hal yang paling dituntut saat itu adalah kebebasan berpendapat, di mana pada waktu itu kita rakyat sama sekali tidak memilikinya. Tapi apa yang terjadi ketika kebebasan berpendapat itu diberikan seluas-luasnya? Anak yang baru lahir nih kemarin ini malah membungkam orang lain, maunya dia yang hanya dengar. Anda diam. Kau bungkam orang, hanya kau yang boleh bicara. Kalau Anda tidak diam, saya akan minta mereka terobos. Anda diam sekarang. Teroboslah Anda diam. Saya akan atur anak-anak saya. anak-anak kau. Ini kalau aku kawan-kawan nggak mau aku pegang anak-anaknya. Itulah orang NPD. Ke rumah sakit, saya anak MK. Saya anak MK, nggak usah mau rumah sakit. Gak usah. Saya ini akan nggak ada membantu kebanggaan. anak-anak saya. Aku Anda melihat diam. kau kayak gini nggak. Anda diam. Anda diam. Sopan, Kalau nggak Anda ada masih berbicara dan tidak membiarkan Anak saya kita, mengatur Pak. mereka, saya akan suruh mereka terobos sekarang. Kau nggak heroik, Fatimah. Apalagi ini nih kacamata ini. Harus jalan, mobil harus jalan terus. Oke. Tarikkan aja Pak. Tarikkan lagi Pak. Tarik lagi Pak. Orang mau kerjakan halangi. Apa untuk rakyat ini? Tarik Pak. Tarikkan aja. Tarikkan. Ganggu aja orang mau kerja. Gimana nanti kalau bapak kalian itu digitukan orang mau kerja? Atau ketika di dalam mobil itu ada yang sakit, kan halangi. Ini dengan ojek-ojek ini kan halangi kerja. Apa sebenarnya kan wakil apa yang kalian suarakan? Apa? Untuk rakyat. Orang mau kerja, rakyat mau kerja, kan halangi. Ini kita coba dengar ya. 8 poin tuntutan BEM UI ini. Kita dengar. Adakah kita merasa terwakili sama poin tuntutan mereka? Tuntutan yang ingin disampaikan pada pemerintah sebenarnya ada 8 ya. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Negara kita nggak Kedua, jajah ya, hentikan satu. praktik KKN. Ketiga Bukan itu penjajahan. ada hentikan KDMP dan MBG. Keempat itu ada turunkan harga BBM dan juga bahan pokok. Kelima, tetapkan status bencana nasional kepada Negara NTT sudah dan turun Polres. tangan. Kan ada turun tangan ke Polres. Itu ada Bantuin. hentikan Sana, intervensi sana. aparat TNI Polri di dalam Ini nggak mewakili di rakyat. dalam ranah sipil dan juga hilangkan batalion TP. Tidak mewakili rakyat. Ketujuh itu ada hentikan kekuasaan yang terpusat dan Ini juga enggak. hentikan TKD dan juga kembangkan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan terakhir adalah wujudkan reformasi agraria sejati. Kan minta reformasi agraria yang sejati. Ketika hutan ditebang untuk jadikan sawah, kan protes. Kan sibuk sampai kalian ini. Kan perkusi itu, Wakil Menteri Pertanian.
dengan alasan apa? Terpengaruh sama film apa tuh, Pesta Babi itu. Ya, sekarang kan masukkan tuntutan itu soal perluasan agraria yang sejati. Mana ini tuntutan untuk perampasan aset? Kemana? Bagaimana kami bisa mendukung kalian? Nggak ada hal yang bisa mewakili kami. Hei, yang menghalangi mobil, orang mau lewat kau halangi. Apa? Mana poin? Kita ulangi lagi ya, apa poinnya ya? Tuntutan yang ingin disampaikan pada pemerintah sebenarnya ada 8 ya. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Kedua, hentikan praktik KKN. Ketiga itu ada hentikan KDMP dan MBG. Keempat itu ada turunkan harga BBM dan juga bahan pokok. Kelima, tetapkan status bencana nasional kepada NTT dan Flores. Keenam, itu ada hentikan intervensi aparat TNI Polri di dalam ranah sipil dan juga hilangkan batalion TP. Ketujuh, itu ada hentikan kekuasaan yang terpusat dan juga hentikan TKD dan juga kembangkan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan terakhir adalah wujudkan reformasi agraria sejati. Cuma satu, turunkan BBM dan harga pokok. Cuma satu. Terselip di antara kepentingan yang lebih berbau politis. Dengar ya anak-anakku ya. Ketika kalian mendemo, baik itu anggota DPR yang kalian demo itulah orang-orang yang juga bersikap seperti kalian, para pendemo juga. Apakah kalian ingin juga berdemo dan terus mendapatkan posisi yang sama dengan para pendemo sebelum kalian? Apa yang kalian cari, anak-anakku? Turun ke jalan, oke kok Fatimah. Lancar kali mulut kau tuh. Diam Pak, diam, Anda diam. Sekarang coba kau lihat. Kita lihat dulu intelektualitas kau dalam memahami suatu masalah. Tentu saya sebagai mahasiswa kedokteran bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar. Sombong amat. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu. Belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Jadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk. Dan apa yang terjadi setelah kalian demo, anak-anakku, kalian lihat dulu. Apa yang terjadi setelah demo. Sampah. Yo, terima kasih Bapak-bapak. Yang ngerjain siapa? Udah bantuin kami beresin sampah. Orang kan maki-maki tadi siang belum pas kalian demo. Lihat, gimana kalian? Gimana kalian? Fatimah, di mana kau? Ternyata anak-anak UI aja guys Siapa yang baru kacamata balik. itu di mana? Ini masih banyak. Tinggal pulang aja Universitas kan. Pancasila Bisa dan merencanakan demo lagi. ternyata masih rame guys. Udah Oke, selesai gitu aja. mari kita lanjutkan. Maaf ya warga, ini baru sampai. Kalian lihat kan mana masyarakat yang belum kalian. Yo, terima kasih Bapak-bapak. Udah gitu aja. Gitu aja Fatimah. Gitu aja. Ya, apa yang pakai kacamata itu yang berusaha menghalangi mobil yang lewat itu. Gitu aja. Itu aja. Setelah demo udah pulang gitu aja. Belajarlah bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Kalian demo sampai zuhur, sampai maghrib baru kalian bubar dengan meninggalkan sampah. Yang mengerjakan siapa? Orang yang tadi kan tunjuk-tunjuk, kan cabutlah earphone-nya, kan maki-maki, kan bilang anj. Kan bilang itu, yang kan teriak-teriakkan itu.
Ingat ya, setinggi apapun pendidikan kalian, adab lebih utama daripada ilmu. Ingatlah itu anak-anak. Di mana? Ada masyarakat yang apa? Yang ngasih itu, yang ngasih Jeko terus jangan ini ya, jangan dikasih ke polisi ya. Sementara polisi demo sebelumnya membagikan kalian makanan, memberikan kalian minuman. Terus apa yang kejadian? Senjata tajam. Itu siapa yang bawa? Cukup mulus dada kita ngeliat mahasiswa saat ini. Cukup mulus dada. Ketika orang tua kalian mati-matian nyekolahkan kalian. Kenapa nggak akan perjuangkan untuk orang tua kalian aja? Bagaimana soal UKT diturunkan? Bagaimana soal ketidakmampuan? Bagaimana nih cara pemerintah berdiskusi sama pemerintah? Ini bagaimana caranya menurunkan UKT yang terlalu tinggi? Apa solusinya selain bagi yang dapat KIP? Kan nggak semua orang yang hidupnya menengah itu yang nggak dapat KIP itu, yang nggak dapat bantuan sama sekali pemerintah itu, gimana caranya? Ya seperti PNS lah yang kemarin protes soal UKT. Mana perjuangan kalian? Untuk itu aja. Untuk kalian sekolah dengan baik aja. Teman-teman kalian bisa bersekolah dengan baik aja. Apa yang kalian lakukan? Nggak usah jauh-jauh ke otonomi daerah lah. Apa? Itu apa? Titipan itu? Nah, titipankah itu? Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jika kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mari kita sama-sama menjaga negara ini. Negara kita yang sangat kita cintai ini. Dari segala serbuan hoax, fitnah, serta ujaran kebencian. Dan mari kita jaga anak-anak kita agar bersikap yang baik. Kritis boleh. Tidak ada larangan untuk kritis. Tapi ada caranya. Ada cara yang jauh lebih cerdas daripada teriak-teriak dan kemudian memaki-maki petugas. Banyak caranya. Ingatlah, negara ini milik kita bersama. Kita sudah merdeka. Gak ada yang merasa terjajah. Kalian bebas tuh pergi kemana-mana kan? Dengan segala gadget, dengan segala apa yang kalian dapatkan dari orang tua kalian. Masih merasa dijajah. Sampai di sini dulu video aku, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.